Kalau saya tahu apa yang sebenarnya disimpan di belakang klinik itu, saya tidak akan pernah bekerja di sana. Karena ternyata tempat yang dari luar terlihat seperti klinik biasa, menyimpan rahasia yang bahkan sampai sekarang membuat saya tidak berani tidur sendirian. Setiap malam, saya mendengar suara bayi menangis dari ruangan kosong. Padahal tidak ada bayi di sana. Dan setelah seorang pasien meninggal di dalam klinik itu, saya menemukan sesuatu di belakang bangunan. Sesuatu yang membuat saya sadar, bos saya ternyata tidak hanya menjalankan praktik ilegal. Dia sedang membayar sebuah perjanjian. Dan tumbalnya bukan hanya uang. Assalamualaikum, nama saya Caca. Tentu saja itu bukan nama asli. Saya datang ke channel Mr. Mistis bukan untuk mencari sensasi. Saya cuma ingin menceritakan sesuatu yang selama ini saya simpan sendiri. Kalau kalian baru pertama kali mampir ke sini, Mr. Mistis adalah channel yang menghadirkan cerita horor, kisah mistis, misteri, sampai pengalaman teror dari dunia yang tidak selalu bisa kita jelaskan dengan logika. Kalau kalian suka cerita seperti ini, bantu channel ini dengan like, subscribe, dan jangan lupa tulis di komentar. Kalian nonton dari mana? Karena malam ini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika bekerja di sebuah klinik kandungan di Jawa Barat. Tempat yang dari luar terlihat biasa saja, tapi di balik temboknya ada sesuatu yang seharusnya tidak pernah saya lihat. Sebelum semuanya berubah menjadi mimpi buruk, hidup saya sebenarnya sangat biasa. Saya bekerja sebagai salah satu staf di sebuah klinik kandungan. Nama kliniknya saya samarkan. Lokasinya berada di sebuah daerah yang cukup ramai di Jawa Barat. Kalau siang, jalan di depannya selalu ramai. Ada warung nasi di sebelah kiri, bengkel motor di seberang jalan, dan sekitar 50 meter dari klinik ada minimarket yang hampir selalu ramai. Tidak ada yang terlihat aneh. Bahkan kalau kalian lewat di depan klinik itu, mungkin kalian tidak akan pernah menyangka apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Saya bekerja mulai pagi. Biasanya saya datang sekitar pukul 7. Membuka pintu depan, menyalakan lampu, mengecek ruang tunggu, menyiapkan administrasi pasien, membantu pekerjaan umum di klinik, rutinitas yang membosankan. Tapi aman, setidaknya saya berpikir begitu. Pemilik klinik adalah seorang pria yang saya sebut saja Pak Darman. Umurnya sekitar 50-an, selalu berpakaian rapi, kemeja lengan panjang, jam tangan mahal, dan hampir setiap hari mengendarai mobil hitam. Di mata masyarakat, dia terlihat seperti pengusaha yang sukses. Dia juga cukup dermawan, pernah memberikan bantuan kepada warga sekitar, menyumbang kegiatan kampung, dan sering terlihat berbicara ramah kepada pasien. Tapi ada satu hal yang membuat para pegawai lama tidak nyaman. Pak Darman punya aturan yang sangat ketat. Tidak semua pasien boleh ditemui pegawai. Tidak semua ruangan boleh dimasuki, dan ada satu ruangan di bagian belakang yang selalu terkunci. Saya pernah bertanya kepada salah satu pegawai senior, ruangan apa itu? Dia hanya melihat ke kanan dan kiri, kemudian berbisik. Jangan penasaran, saya tertawa. Kenapa? Dia menjawab, karena yang penasaran biasanya tidak lama kerja di sini. Saya mengira itu cuma bercanda. Sampai suatu malam saya mengalami kejadian pertama. Saat itu saya sedang sendirian di ruang administrasi. Jam sudah menunjukkan sekitar pukul 11 malam. Hujan turun deras. Kebanyakan staf sudah pulang. Saya tinggal menunggu Pak Darman selesai berbicara dengan seseorang. Tiba-tiba, ting! Lampu lorong mati. Saya menoleh, kemudian menyala kembali. Saya mencoba melanjutkan pekerjaan. Kari! Terdengar suara pintu terbuka. Saya melihat ke lorong. Pintu ruangan belakang terbuka sedikit. Saya langsung berdiri, padahal saya yakin pintu itu sebelumnya terkunci. Saya berjalan mendekat. Semakin dekat, semakin terasa udara di lorong berubah dingin. Saya berhenti sekitar 2 meter dari pintu. Kemudian terdengar suara, pelan sekali. Seperti tangisan. Saya tidak bisa memastikan suara apa. Saya mendekatkan telinga. Tangisan itu terdengar lagi, seperti suara bayi. Saya langsung mundur. Saat itu Pak Darman muncul dari ujung lorong. Caca, saya terkejut. Iya Pak, apa yang kamu lakukan di sini? Saya dengar suara. Dia langsung melihat pintu belakang.
Wajahnya berubah. "Jangan pernah buka pintu itu." "Tapi tadi pintunya..." "Jangan!" Nada suaranya keras. Saya terdiam. Kemudian dia berjalan melewati saya, menutup pintu, menguncinya. Dan sebelum pergi, dia mengatakan sesuatu yang sampai sekarang masih saya ingat. Tidak semua suara harus dicari sumbernya. Beberapa bulan bekerja di sana, saya mulai menyadari bahwa klinik itu tidak hanya menerima pasien untuk layanan kesehatan yang legal. Ada pasien tertentu yang datang secara diam-diam, biasanya malam. Mereka datang menggunakan mobil pribadi, tidak banyak bicara, masuk melalui pintu samping, kemudian pergi beberapa jam kemudian. Saya tidak mau terlalu ikut campur, tapi akhirnya saya tahu bahwa klinik tersebut juga melakukan praktik aborsi secara ilegal. Saya sangat terkejut. Awalnya saya ingin berhenti, tapi saya takut. Saya juga merasa tidak tahu harus melapor kepada siapa. Dan saat itu saya masih berpikir, mungkin saya hanya perlu bekerja sebentar lagi sampai menemukan pekerjaan baru. Saya tidak tahu bahwa keputusan untuk tetap bertahan itulah yang kemudian membuat hidup saya berubah. Semuanya berubah pada malam Selasa. Saya masih ingat waktunya. Sekitar pukul 9 malam, ada seorang pasien datang. Usianya masih muda. Saya tidak akan menyebut identitasnya. Dia datang bersama seseorang yang saya kira keluarganya. Wajahnya terlihat pucat, tangannya gemetar. Saya melihat dia beberapa kali menarik napas panjang, seolah sedang menahan rasa takut. Saya hanya menjalankan tugas administrasi. Setelah itu pasien dibawa ke ruangan belakang. Sekitar 1 jam kemudian, saya mendengar suara gaduh. Kemudian seseorang berteriak, "Panggil dokter!" Saya langsung berdiri. Suara langkah kaki terdengar berlari. Pintu dibuka dan ditutup berkali-kali. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian, semuanya mendadak sunyi. Terlalu sunyi. Beberapa menit kemudian saya melihat wajah salah satu staf medis berubah pucat. Dia keluar dari ruangan. Saya bertanya, "Kenapa?" Dia tidak menjawab. Kemudian hanya berkata, "Caca, pulang." "Kenapa?" "Sekarang." Saya mulai merasa tidak enak. Tidak lama kemudian saya tahu pasien tersebut meninggal. Saya tidak akan menceritakan detail kondisi medisnya. Yang saya tahu, malam itu klinik menjadi kacau. Polisi datang. Pihak berwenang melakukan pemeriksaan. Klinik ditutup sementara. Dan kami semua diminta tidak membicarakan apapun kepada orang luar. Selama 2 minggu, klinik benar-benar sepi. Pintunya tertutup. Tidak ada pasien. Tidak ada pegawai. Tidak ada aktivitas. Tapi anehnya, saya masih sering melewati jalan depan klinik. Dan hampir setiap kali lewat malam hari, saya melihat lampu di lantai atas menyala. Padahal klinik seharusnya kosong. Suatu malam saya memberanikan diri berhenti. Dari luar pagar, saya melihat jendela lantai 2. Ada seseorang berdiri di balik tirai. Diam. Saya mengira itu penjaga. Tapi kemudian sosok itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah saya. Saya langsung pergi. 2 minggu kemudian, klinik dibuka lagi. Saya sangat terkejut. Saya pikir setelah kejadian itu klinik akan berhenti beroperasi. Tapi Pak Darman datang dan mengatakan, "Semua sudah selesai." Saya bertanya, "Pak, bukannya masih ada pemeriksaan?" Dia tersenyum. "Sudah beres." "Beres bagaimana?" Dia tidak menjawab. Sejak klinik dibuka kembali, suasananya berubah. Bukan secara fisik, tapi seperti ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih berat. Ruangan belakang selalu berbau aneh. Kadang seperti tanah basah. Kadang seperti bunga yang terlalu lama dibiarkan di dalam air. Dan yang paling aneh, setiap malam sekitar pukul 12, saya mendengar suara langkah kaki dari belakang klinik. Tak, 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 pelan. Seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Suatu malam saya bertanya kepada Pak Darman, "Pak, ada orang di belakang?" Dia menatap saya. "Tidak." "Tapi saya dengar langkah." Pak Darman tersenyum. "Kalau dengar suara jangan dicari." Kalimat itu persis seperti yang pernah dia katakan sebelumnya. Saya mulai curiga, sampai suatu malam saya melihat sesuatu. Saya sedang membawa berkas menuju ruangan depan. Ketika melewati lorong, saya melihat seorang perempuan berdiri di ujung.
Rambutnya panjang, pakaiannya putih, wajahnya tidak terlihat jelas. Saya berhenti. "Bu?" Perempuan itu tidak menjawab. Saya melangkah 1 kali. Dia mundur 1 langkah. Saya berkedip. Tiba-tiba, tidak ada siapa-siapa. Saya langsung lari ke ruang staf. Teman saya bertanya, "Kenapa?" Saya mengatakan apa yang saya lihat. Dia hanya menatap saya. Kemudian berbisik, "Kamu sudah melihat dia?" "Siapa?" Dia tidak menjawab. Saya memaksa. Akhirnya dia berkata, "Orang-orang lama bilang, setelah kejadian pasien meninggal itu, ada sesuatu yang ikut tinggal di klinik." Saya merinding. "Apa?" Dia menggeleng. Saya tidak mau bicara. Beberapa hari kemudian, saya melihat Pak Darman berbicara sendirian di belakang klinik. Saya kebetulan lewat. Dia berdiri di dekat pohon. Tidak ada siapa-siapa, tapi dia berkata, "Sudah saya berikan." Kemudian diam. "Jangan minta lebih." Diam lagi. "Perjanjian kita jelas." Saya membeku. Pak Darman tiba-tiba menoleh. Mata kami bertemu. Dia berjalan mendekati saya. "Kamu dengar apa?" Saya gugup. "Tidak ada, Pak." Dia tersenyum. Tapi senyum itu terasa berbeda. "Kamu jangan terlalu banyak tahu, Caca." Saya mengangguk. Kemudian dia berbisik, "Semua orang punya harga." Saya tidak mengerti. Tapi malam itu saya mulai berpikir untuk berhenti. Saya menemukan semuanya secara tidak sengaja. Malam itu saya lupa membawa 1 berkas. Saya kembali ke klinik sekitar pukul 11 malam. Pintu depan sudah dikunci. Saya menghubungi salah satu pegawai, tidak ada yang menjawab. Saya punya kunci cadangan. Saya masuk. Klinik gelap. Saya menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa. Saya mengambil berkas. Ketika hendak keluar, saya mendengar suara dari belakang. Krek. Seperti ranting patah. Saya berhenti. Suara itu datang dari halaman belakang. Awalnya saya ingin mengabaikannya, tapi kemudian saya mencium bau yang sama. Bau tanah basah. Saya berjalan ke belakang. Ada pintu kecil yang sebelumnya tidak pernah saya perhatikan. Pintu itu tidak terkunci. Saya membukanya. Di balik pintu ada jalan sempit. Saya menyalakan lampu ponsel. Semakin jauh saya berjalan, semakin gelap. Kemudian saya melihat sesuatu. Ada area tanah yang sengaja ditutup. Bukan makam, bukan tempat pembuangan biasa, tapi terlihat seperti tempat yang sengaja disembunyikan. Di beberapa bagian terdapat benda-benda lama yang sudah rusak. Kain, kotak, wadah, dan beberapa benda yang membuat saya sadar tempat itu pernah digunakan untuk menyimpan sesuatu yang berkaitan dengan praktik ritual. Saya mundur, kemudian lampu ponsel saya mati, gelap total. Saya mendengar suara, tangisan, bukan 1, seperti berasal dari beberapa arah. Saya menutup mulut. "Ya Allah!" Kemudian terdengar suara perempuan. "Jangan pergi!" Saya membeku. Suara itu sangat dekat. Saya menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Kemudian suara lain terdengar, lebih pelan. "Jangan tinggalkan kami!" Saya mulai menangis. Saya berlari. Tapi sebelum sampai pintu, saya melihat Pak Darman berdiri di depan. Dia membawa senter. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan. Seolah-olah dia sudah tahu saya akan berada di sana. "Caca." Saya diam. "Bapak melakukan apa di sini?" Dia tidak menjawab. Kemudian dia melihat ke belakang saya. "Sekarang kamu sudah tahu." Saya mundur. "Pak." Dia berjalan mendekat. "Seharusnya kamu tidak pernah datang ke sini." Saya mulai gemetar. "Saya mau keluar." Dia tersenyum. "Kamu boleh keluar." Saya sedikit lega. Kemudian dia melanjutkan, "Tapi jangan berharap bisa pergi begitu saja." Saya menatapnya. "Maksudnya?" Dia berkata pelan, "Orang yang tahu terlalu banyak biasanya tidak punya banyak pilihan." Saya langsung memahami ancamannya. Saya tidak menjawab. Dia melangkah semakin dekat. "Kalau kamu berhenti bekerja," saya mundur. "Rahasia ini harus tetap terkubur." Saya melihat ke arah tanah. Dan untuk pertama kalinya saya benar-benar memahami apa yang terjadi. Tempat itu bukan sekadar lokasi pembuangan.
Itu adalah bagian dari ritual. Saya tidak tahu persis bagaimana ritual itu dilakukan. Saya juga tidak tahu dari mana semua benda tersebut berasal. Tapi saya tahu satu hal. Ada sesuatu yang sangat salah, dan saya tidak mau menjadi bagian darinya. Malam itu saya tidak langsung pulang. Saya berpura-pura menurut. Saya mengangguk, saya meminta maaf. Saya mengatakan bahwa saya tidak akan bercerita. Kemudian saya menunggu kesempatan. Sekitar pukul 2 pagi, saya melihat pintu samping terbuka. Saya langsung keluar. Saya berlari. Tidak membawa banyak barang. Hanya ponsel dan dompet. Saya tidak peduli kemana pergi. Yang penting, jauh dari klinik, saya naik kendaraan umum pertama yang saya temui. Sepanjang perjalanan saya terus melihat ke belakang. Dan beberapa kali, saya merasa ada mobil hitam mengikuti. Saya tidak tahu apakah itu benar, atau hanya ketakutan saya. Tapi ketika kendaraan berhenti di sebuah persimpangan, saya melihat sebuah mobil hitam berhenti cukup jauh di belakang. Lampunya mati. Saya langsung turun dan masuk ke sebuah tempat ramai. Sejak hari itu saya tidak pernah kembali. Saya mengganti nomor telepon, berpindah tempat tinggal, dan berusaha melupakan semuanya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Saya sudah beberapa tahun meninggalkan tempat itu. Tapi saya masih sering mengalami hal aneh. Kadang saat malam, saya mendengar suara langkah di depan rumah. Kadang terdengar seperti seseorang berjalan, berhenti, kemudian mengetuk. Tok, tok, tok. Saya tidak pernah membuka pintu. Karena saya masih ingat suara dari klinik itu. Dan ada satu hal yang tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun. Sekitar 3 bulan setelah saya kabur, saya menerima sebuah paket. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya hanya ada sebuah benda kecil. Gelang kain yang dulu pernah saya lihat berada di belakang klinik. Saya langsung membuangnya. Malam itu, saya bermimpi berada di tempat yang sama. Tanah basah, kabut, pohon-pohon tinggi, dan di kejauhan, ada seseorang berdiri. Saya tidak bisa melihat wajahnya. Dia berkata, "Kamu meninggalkan janji." Saya menjawab, "Saya tidak pernah membuat janji." Kemudian dia tertawa. "Bukan kamu yang membuatnya." Saya terbangun, dan sejak saat itu saya memahami sesuatu. Mungkin saya bukan target utama. Mungkin saya hanya saksi. Tapi justru karena saya saksi, ada sesuatu yang ingin saya diam. Itulah alasan saya datang ke Mr. Mistis. Saya ingin kisah ini didengar. Bukan karena saya ingin orang percaya begitu saja. Tapi karena saya ingin mengatakan kepada siapapun yang menonton, jangan pernah menganggap remeh keputusan yang bisa menghancurkan hidup sendiri maupun orang lain. Kalau kalian sedang berada dalam situasi sulit, carilah bantuan yang benar. Jangan mengambil jalan pintas yang membahayakan. Dan terutama, jangan pernah menganggap nyawa sebagai sesuatu yang bisa ditukar dengan uang, kekayaan, jabatan, atau keberuntungan. Karena kalau kita percaya pada cerita yang saya alami, harga sebuah perjanjian bisa jauh lebih mahal daripada yang kita bayangkan. Tapi ada satu hal yang sampai sekarang belum bisa saya jawab. Kenapa? Setiap kali saya menceritakan kejadian ini, suara langkah itu selalu kembali. Semalam, saya mendengar suara yang sama. Tap, tap, tap. Saya kira suara itu berasal dari luar rumah. Tapi setelah saya periksa, tidak ada siapa-siapa. Dan tadi, sebelum saya mulai bercerita, seseorang mengetuk pintu studio. Teman saya bilang tidak ada orang di luar. Tapi saya mendengar suara yang memanggil nama saya. Caca, kalau setelah video ini selesai, saya tidak pernah muncul lagi. Tolong, ingat satu hal. Jangan pernah datang mencari klinik itu. Karena mungkin kliniknya sudah tidak ada. Tapi sesuatu yang tinggal di belakangnya belum tentu ikut pergi. Tok, 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 Caca, jangan tinggalkan kami.